Ini semakin meyakinkan masyarakat dan kita semua bahwa Pilgub Jakarta ini ya cukup satu putaran saja. Pertama, supaya Ridwan Kamil ini ya nggak bolak-balik ke Jakarta gitu ya. Kalau 2 putaran dia harus bolak-balik supaya hemat ongkos gitu ya. Kedua, ini membuat semua orang senang gitu ya. Ridwan Kamil tetap bangga menjadi orang Bandung, menjadi bagian dari Persib dan pendukung Bobotoh gitu ya. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita yang sangat-sangat ajaib sekali. Karena ternyata Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta itu tidak bisa mencoblos dirinya sendiri. Jadi Ridwan Kamil nggak bisa nyoblos karena dia sampai hari ini masih menjadi warga Bandung. KTP-nya masih KTP Bandung. Sehingga nanti katanya Ridwan Kamil ketika hari pencoblosan tanggal 27 November, dia akan balik ke Bandung dan nyoblos di Bandung. Nyoblos calon gubernur Jawa Barat. Kocak gitu. Dia maju sebagai calon gubernur Jakarta, tapi nyoblosnya cagup Jawa Barat. Gimana coba? Aneh gitu. Nah terus gimana ceritanya? Gimana caranya Ridwan Kamil mau meyakinkan dan mengajak masyarakat Jakarta untuk mencoblos dan memilih dirinya, sementara dia dan keluarganya sendiri gitu ya, itu nggak bisa milih dirinya sendiri. Sehingga ini menjadi sangat-sangat lucu sekali untuk kita bayangkan gitu ya, ketika Ridwan Kamil mencoba untuk menerapkan WFH di Jakarta katanya kalau menjadi gubernur, kalau dia terpilih gitu ya. Dia mau menerapkan work from home katanya. Kan kalau kita kemudian berimajinasi dan membayangkan sesuai dengan visi misi Ridwan Kamil sebagai pemimpin yang harus punya imajinasi gitu kan. Kan kita jadi sulit untuk membayangkan gitu ya. Gubernur Jakarta WFH dari Bandung. Jadi gubernur Jakarta kerjanya dari Bandung. Ini kan gimana? Dia mau jadi gubernur Jakarta atau gubernur Bandung? Kan aneh jadinya gitu. Gubernur Jakarta kok di Bandung? Itu kayaknya mustahil terjadi gitu ya. Sehingga ya sama mungkin seperti mustahilnya Ridwan Kamil untuk menang di Jakarta gitu kan. Karena nggak bisa gitu. Masa warga Bandung jadi gubernur Jakarta gitu kan. Ya ternyata Ridwan Kamil datang ke Jakarta itu ya sama seperti kita-kita semua gitu ya. Cuma ngelamar kerja aja ternyata. Bikin lamaran kerja pengen jadi gubernur gitu kan. Orang lain pengen jadi manajer gitu ya. Jadi apalah OB dulu lah gitu kan. Tiba-tiba mau ngelamar jadi gubernur, ini kayaknya Ridwan Kamil ini satu-satunya orang di Indonesia yang paling ambisius gitu. Karena dari Bandung datang ke Jakarta, ngelamar kerja, pengen jadi gubernur. Orang lain nggak ada yang seperti Ridwan Kamil. Ya, tapi selanjutnya ini menjadi kewenangan dan keputusan masyarakat Jakarta untuk kemudian memutuskan untuk menerima lamaran kerja Ridwan Kamil atau menolaknya. Tapi saran saya gitu ya, sebagai orang yang baik, sebagai orang pemberi kerja gitu ya, kita harus memberikan satu jawaban yang sangat-sangat konkret. Jangan kemudian diberi PHP gitu. Karena nanti Ridwan Kamil pada tanggal 27 November akan balik ke Bandung. Kita sebagai masyarakat yang baik seharusnya memberikan jawaban yang juga sama baiknya. Harus memberikan jawaban yang konkret. Jadi ya karena Ridwan Kamil sudah terlanjur di Bandung nanti tanggal 27 November, ya udahlah kita biarin agar Ridwan Kamil tetap di Bandung, nggak bolak-balik ke Jakarta lagi. Jangan kita kemudian berikan harapan palsu gitu ya, pilkada 2 putaran gitu ya. Nanti kan Ridwan Kamil balik lagi ke Jakarta, kasihan gitu, banyak ongkosnya itu. Ini supaya menghemat ongkos gitu ya. Ya maka sebaiknya Pilgub Jakarta ini memang cukup satu putaran aja, langsung dimenangkan Pramono dan Rano Karno, sehingga Ridwan Kamil yang sudah terlanjur berada di Bandung, ya dia tidak punya kewajiban untuk datang lagi ke Jakarta. Karena kalau ini 2 putaran, nanti Ridwan Kamil datang lagi ke Jakarta, kalah balik lagi ke Bandung, kasihan gitu bolak-balik. Jadi ya sudahlah, kita
berikan jawaban yang konkret tanggal 27 November nanti supaya Pilgub Jakarta cukup satu putaran gitu ya, dan ini sama-sama menyenangkan semua pihak. Pramono dan Rano Karno yang menjadi pemenang, menjadi gubernur Jakarta, sementara Ridwan Kamil ya sudah dia kembali ke Bandung, kepada tempat di mana dia bernaung selama ini gitu kan. Ya karena dia kayaknya masih belum siap untuk ke Jakarta gitu, karena masih di Bandung. Ya udahlah, kita biarin aja dia di sana gitu kan. Bahwa Ridwan Kamil ini mengklaim bahwa statusnya ini sama seperti Pak Jokowi tahun 2012 lalu gitu kan. Dia punya imajinasi gitu ya, ingin sama seperti Pak Jokowi tahun 2012 gitu ya, ingin maju sebagai calon gubernur Jakarta dan bisa menang meskipun KTP-nya masih KTP daerah. Dari sini ya saya terus terang jadi cukup kasihan ya, kasihan sama imajinasi Ridwan Kamil. Mungkin terlanjur diberikan harapan-harapan palsu sama Pak Jokowi gitu ya. Ya karena ketika Ridwan Kamil datang ke Solo, mungkin salah satu bahasanya soal KTP ini. Pak, saya perlu pindah Jakarta atau enggak? Oh, enggak perlu. Saya dulu jadi gubernur, KTP-nya masih KTP Solo. Mungkin gitu jawaban Pak Jokowi gitu kan. Ridwan Kamil termotivasi itu, yakin gitu ya. Padahal situasinya sangat-sangat berbeda. Dulu Jakarta mungkin memang butuh perubahan, butuh gebrakan, butuh sosok Jokowi yang waktu itu dengan segala pencitraannya di Solo itu sangat-sangat menggebrak dan memberikan harapan bagi masyarakat. Pak Jokowi datang ke Jakarta dengan banyak sekali cerita yang sangat-sangat melegenda di Solo. Dan itu berbeda sama sekali dengan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Ketika Ridwan Kamil datang ke Jakarta, dia nggak membawa apa-apa, kecuali followernya di Instagram. Selain itu nggak ada. Apa yang dibawa sama Ridwan Kamil? Cerita-cerita macam apa? Cerita-cerita program proyek mangkrak. Gak ada, dan itu berbeda sama sekali dengan Pak Jokowi tahun 2012 lalu. Tapi ya mungkin karena Ridwan Kamil ini termotivasi gitu ya, ingin sama seperti Pak Jokowi, maju sebagai gubernur, terus maju sebagai capres, presiden 2 periode, mungkin termotivasi seperti itu gitu ya. Makanya dia yakin-yakin aja dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Padahal di mata orang Jakarta, antara Solo dengan Bandung ini jelas adalah dua kota yang sangat-sangat jauh sekali berbeda dari sudut pandang dan penilaian orang-orang Jakarta. Apalagi penilaian masyarakat Jakarta kepada orang Bandung yang selama ini suka jelek-jelekin orang Jakarta, itu tambah jelek lagi gitu, tambah berbeda lagi gitu. Karena kalau Pak Jokowi dulu datang dari Solo itu nggak ada penolakan yang signifikan gitu. Karena ya nggak ada masalah dari nggak ada perseteruan yang terjadi selama bertahun-tahun antara Jakarta dengan Solo gitu. Berbeda dengan halnya antara Jakarta dengan Bandung gitu. Yang nggak ada pertandingan bola pun itu kita juga kadang-kadang jadi korban gitu dengan apa namanya fanatiknya supporter sepak bola klub masing-masing gitu kan. Jadi antara Jakarta dengan Bandung ini memang ada perseteruan yang sangat-sangat melegenda yang terjadi selama bertahun-tahun antara Jackmania dengan Bobotoh. Ini sudah berlangsung sangat-sangat lama sekali, sehingga kalau hari ini kemudian Ridwan Kamil dengan rasa tanpa bersalah gitu ya, ingin melamar sebagai calon gubernur Jakarta tapi KTP-nya masih KTP Bandung. Itu menjadi masalah yang sangat luar biasa. Kalau Ridwan Kamil orang Solo gitu ya, KTP-nya KTP Solo, mungkin nggak terlalu masalah gitu. Karena ya Persija kan nggak ada perseteruan atau ada rekam jejak dengan Persis Solo gitu. Beda dengan antara Persija dengan Persib, antara Bobotoh dengan Jackmania. Ini udah lama perseteruannya gitu. Tapi ya namanya Ridwan Kamil yang nampaknya nggak mengerti soal situasi atau tidak peka dengan apa yang sedang terjadi di Jakarta gitu ya. Padahal balihonya itu kan coret-coretan di jalan-jalan itu kan sudah banyak sekali gitu. Banyak sekali orang yang tidak suka, orang-orang Jackmania yang tidak mau dipimpin oleh Bobotoh gitu ya. Ini Jakarta bukan Bandung, bukan Bobotoh dan sebagainya. Itu kan sudah banyak tuh apa namanya poster-poster yang sudah bertebaran di jalanan itu kan banyak sekali gitu. Tapi ya entah kenapa Ridwan Kamil masih pede gitu ya, tidak membuka mata, ya mungkin karena dia ya patokannya kepada Pak Jokowi aja. Sehingga dia
memilih untuk tidak pindah ke Jakarta. Padahal sebenarnya apa susahnya sih gitu ya. Kalau Ridwan Kamil pindah ke Jakarta, dia menjadi warga Jakarta sementara waktu gitu ya, selama proses pilkada ini, itu justru sebenarnya akan memudahkan dirinya untuk kemudian bisa diterima sebagai bagian dari Jakarta. Karena dengan penolakan yang sangat luar biasa sudah terjadi di berbagai titik di Jakarta yang menolak Bobotoh atau menolak Ridwan Kamil memimpin Jakarta, itu kan kita sudah bisa saksikan bersama-sama. Udah terlalu banyak baliho-baliho atau poster-poster dan spanduk-spanduknya, banyak sekali gitu. Tapi ya namanya Ridwan Kamil gitu ya, seperti ya yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang memang ya mungkin orangnya sedikit sombong atau banyak sombongnya gitu ya. Jadinya dia tidak mau pindah ke Jakarta atau tidak melakukan proses-proses administratif yang seharusnya dia lakukan. Padahal kalau dia pindah ke Jakarta, misalkan nanti kalah, dia pindah lagi ke Bandung, nggak ada masalah itu gitu. Tapi ya mungkin, nggak tahu juga gitu ya, mungkin karena ya Ridwan Kamil merasa masih bagian dari Bobotoh, dia merasa masih warga Bandung, KTP-nya masih KTP Bandung gitu ya, atau dia enggan melepas status KTP Bandungnya gitu ya, dia masih pengen mendukung Persib dan sebagainya, ya jadinya ya kayak gini gitu, dia tetap mempertahankan KTP Bandungnya. Dan ya dengan begitu, sekali lagi ini semakin meyakinkan masyarakat dan kita semua bahwa Pilgub Jakarta ini ya cukup satu putaran saja. Pertama, supaya Ridwan Kamil ini ya nggak bolak-balik ke Jakarta gitu ya. Kalau 2 putaran dia harus bolak-balik supaya hemat ongkos gitu ya. Kedua, ini membuat semua orang senang gitu ya. Ridwan Kamil tetap bangga menjadi orang Bandung, menjadi bagian dari Persib dan pendukung Bobotoh gitu ya. Jackmania ya sukses dipimpin oleh orang Jakarta beneran, bukan orang Bandung. Jadi ini menyenangkan semua hati lah bahasanya gitu kan. Semua senang, everybody happy gitu kan. Jadinya ya sudah, mungkin memang inilah takdir untuk Pramono dan Rano Karno untuk Jakarta sampai tahun 2029 nanti. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.